Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema Tanda Ibadah Ramadan Tak Bernilai Ibadah. Bersama guru-guru kami, Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Ridho Febri. Nah, kita buka sesi tanya jawab bagi para jamaah dan nanti kami perlu sampaikan di segmen 4 nanti ada segmen nasihat Ustadz di mana para penanya atau pemirsa juga bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami Anda bisa tuliskan di kolom komentar, Anda ajukan pertanyaan kami yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Nah, kami persilakan kepada Mbak Zafira yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Habibana. Silakan Mbak Zafira, boleh berdiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira. Izin bertanya Habib, kan tadi tuh udah dijelaskan tentang gak boleh gibah dan lain-lain gitu ya. Nah gimana kalau semisal kita itu gak gibah, cuma kayak ngedengerin gosip-gosip di TV. Masih gitu kan. Enak juga nih. Iya, kita gak sengaja Seru dengar atau sengaja pun gak sengaja gitu. Apakah itu mengurangi pahala puasa kita atau bagaimana? Sedikit segitu aja. Terima kasih. Mendengarkan gibah itu apa bagian daripada gibah gitu ya pertanyaannya. Silakan Habib. Artinya, saya nggak ngomongin, cuma denger doang gitu kan. Jadi pahalanya hancur atau tidak? Pahalanya hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahalanya puasanya hari itu tidak bermakna. Jadi sebenarnya ada yang membatalkan zat puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan zat puasa itu sendiri seperti kita makan, kita minum dengan sengaja, itu zat puasanya itu membatalkan puasa. Tapi ada yang puasanya tidak batal, tapi pahalanya. Zat puasanya soalnya dia nggak makan, dia nggak minum, zat puasanya itu tidak batal, tapi membatalkan pahala puasa. Makanya kan kita sering dengar hadis Nabi SAW yang mengatakan artinya orang itu nanti ada yang cuma apa sih? Cuma dapat lapar sama haus saja, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Tetap pakai puasanya. Tadi yang saya sampaikan pertama adalah puasanya orang awam, cuman tahu makan, cuman nggak makan, nggak minum doang, riba jalan, nggak sholat. Saya mau tanya sekarang, apa hukumnya orang puasa nggak sholat 5 waktu? Assalamualaikum. Kan gantian tadi nanya, nih sekarang nanya saya. Ada orang yang masya Allah ribahnya jalan, nggak sholat. Saya puasa nggak? Puasa. Sholat nggak? Enggak. Jadi bagaimana? Secara hukum, zahir puasanya ya puasa sah, tapi diterima atau tidak itu urusan Allah. Sebab kenapa? Tidak sholat 5 waktu, atau saya tidak riba, cuman dengerin doang. Kali kalau katain tidak sengaja, oke lah, langsung langsung mengalihkan, cari channel yang pas ada sayanya gitu kan, jadi kan gibah. Gitu. Kemudian ada kunci, ada rumus apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat orang yang gibah, kalau kita lihat orang yang lagi berantem, artinya nggak bisa menahan hawa nafsu marahnya ketika bulan Ramadan, langsung kita tegur dengan baca Allahumma inni shaim. Kita nih bisa baca, ayo kita nih lagi puasa nih, Allahumma inni shaim, ayo kita lagi puasa nih, nggak usah gibah, nggak usah berantem, nggak usah ngomongin orang, nggak usah ngecilin orang, nggak usah membahas ibadahnya orang, sudah bilang Allahumma inni shaim. Masih gibah juga, deketin kupingnya, Allahumma inni shaim, masih juga kasih mic, biar dia paham kita ini sedang ibadah makanya wama zara al hububa wama sagaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi. Sayang, jadi tidak sempurna kita punya puasa, kan nggak ada yang bisa menjamin ibu bapak kita akan sampai Ramadan yang akan datang. Makanya sampai ulama ngajar itu bagaimana sih supaya Ramadan kita ini bagus, terhindar riba, terhindar fitnah, terhindar berantem, terhindar hal-hal yang tidak bermakna, menganggap puasa ini adalah puasa terakhir buat kita. Kalau kita menganggap ini puasa terakhir buat kita, tentunya insya Allah kita akan betul-betul menjaga seperti Hatim Al-Asom. Tapi ibu-ibu boleh juga nih, Hatim Al-Asom itu ditanya,
Wahai Imam Hatim, bagaimana tata caranya kau ini kok khusyuk sholatnya, khusyuk puasanya, ibadahnya kok bagus bagaimana? Kata Hatim Al-Asam, aku tahu nih sebelah kanan nih Idrail lagi nunggu. Jadi dia takut dicabut nyawa pada saat itu, jadi ibadahnya kenceng. Ya puasanya bagus. Jadi boleh juga ibu-ibu supaya khusyuk. Sebelah nih Israel, ini mau nyabut kita nih. Jadi artinya jadi puasa kita bermakna, ibadah kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man zara al-hububa wa masagaha ta'awahana diman yaumal hasadi. Sawaladang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita hidup, kesempatan umur kita nih masih ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat di bulan Ramadan yang mulia. Bisa dapetin bulan puasa yang hebat ini, kok bisa kita sia-siakan? Kita isi riba, walaupun gak riba, saya cuma dengerin doang, sama. Riba sama yang dengerin sama. Wah, ada yang nanya, kalau begitu Ustaz, udah saya ikut riba aja. Sekalian kan manusia ini Masya Allah. Jadi mau yang riba, yang dengerin riba, semua pahala Ramadannya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sawah ladang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tanami dengan ibadah, tidak dibersihkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita tidak isi dengan Al-Quran, ngumpul-ngumpul nggak jelas tuh, ngumpul-ngumpul ngomongin orang, na'udzubillah min dzalik, wa ma zaral hubu wa ma sagaha ta'awahana diman yaumal hasadi. Nanti waktu kita meninggal dunia, semua orang mengambil hasil panen Ramadannya, kita nggak ada panen Ramadannya, habis pahalanya kita rusak di dunia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Terima kasih Habibana atas jawabannya. Boleh duduk kembali.